Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu samii'ul 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah subhanalladzi wa faqibadul mu'minin bi anil 'amali shalih. Wa syarah sudurul lil muttaqin bil iman jaa'a bi rasulih minal hikmati wal ayat wa kasyafa qulubi ahbabi ababal jahalati wal dhalal wa yasarrama baqiyati shalihat ma yatabauna bi manazil jannah fadlan minhu wa ni'mata rabbuka yarzuqu ma yasha wa yahtaru min makhluqat ahmaduhu subhanahu wa ta'ala minal asma'i wa sifat wasyukuru ala masdar minal in'ami wal barakat wa asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah sa'adana al-arju biha la darajat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul ayati wal hijab. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa adim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina syafiina wa qadwatuna wa imamuna wa qurrati a'yunina maulana Muhammad qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm wa fi yawmil ma'ud sirran wa jahra fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa taqwa waskuruhu farabih man syakara. Basgala sinatna pemilikri selesai dengan negara. Wa qala ta'ala fi kitabil karim innal ladzina yatluna kitaballah wa qamu sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran yatan yatluna tijaratan lan tabur liyabyahu mujran wa zidan min fadlih innahu ghafurun syakur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tuba liman tala umruhu usturhu wa hasuna amaluhu. Sadaqallahul mawa'id wa rasul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah
Malam ini kita masih pada hadir di halaqah majelis ilmu yang mana pertama-tama kita harus menguatkan atau memperbaharui niat. Karena niat itulah yang memutuskan semua amal. Niat itulah yang nanti menetapkan amal. Niat itulah yang nanti akan membentuk semua perbuatan-perbuatan amal. Maka untuk itulah kami menghimbau, kami memberikan nasihat, mudah-mudahan setiap niat apapun yang kita niatkan berusaha untuk memperbaharui, memperbaiki diri atau memperbaiki niat. Sebab hukumnya amal kalau niat itu salah. Gugurnya amal karena niat yang salah, yang keliru. Untuk itulah kita bersama-sama ini tujuannya tidak lain untuk mendapatkan ridha Allah SWT. Kalau kita yang sudah berusaha untuk memperbaiki diri dengan duduk di majelis, tetapi kita tidak bisa berubah atau salah niat, maka gugurlah amal itu. Maka sebelum kematian, sebelum maut menjemput, agar semua niat-niat yang baik itu dipelihara, dirawat, yaitu tujuan semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan oleh Ta'ala, dosa orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, dan kita doakan semua yang sakit, dari murid, keluarga, saudara, kerabat, semua yang berhubungan dengan kita, dengan darah kita. Mudah-mudahan Allah memberikan afiat, sehat, walafiat, dan diberikan kesembuhan dengan kesembuhan yang prima, kesembuhan yang betul-betul mutlak datangnya dari Allah. Dan mudah-mudahan yang sehat Allah memberikan penjagaannya dan meliharaannya dari seluruh cobaan-cobaan yang berupa wabah dan segala macam bentuk virus dan segala macam penyakit. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya dari penyakit-penyakit yang memberatkan. Dan mudah-mudahan segala hajat juga dikabulkan Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan juga jasa-jasa dari guru-guru kita Allah akan menempatkan di yang paling tinggi di sisi Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan semua hajat itu yang sifatnya positif, yang sifatnya itu yang diridhai Allah, maka mudah-mudahan ditambahkan lagi keridhaannya dan mendapatkan kedamaian, kebahagiaan, kebaikan selama hidup di dunia untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan akhir hayat terus seperti ini. Selawat serta salam dan pujian kepada baginda Nabi Syafi'i, Nabi Syafa', Nabi awal, Nabi akhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama saudara-saudaranya. Mudah-mudahan kita di belakang mereka, di belakang orang-orang saleh, di belakang orang-orang yang baik, sehingga kita bisa menuju jalan yang mendapatkan syafaat kelak pada hari kiamat, yaitu kita harapkan dari Nabi Muhammad SAW bersama ahli dan sahabatnya semuanya, sehingga masuk surga al-Abisa. Amin. Maka untuk itulah malam ini kita membahas tentang bab dosa-dosa.
Abu Laisa As-Saragoni meriwayatkan dengan sanadnya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, karena fi ma'afallahu li Musa bin Imran alaihissalam fi awwah asratu abwab fa'awalu ma kutiba fil lawhi al-awwal ya Musa la tusrik bi say'an faqad haqqal qawlu minni la tarfahanna wujuhal musyrikin waskulli wali walidaika akikal matali al-mahalik wa usulaka fi umurika wa yika hayatan tayyiban wa amruka wa ambaluka ila khairiha wa la taquli nafs allati haramtuha wa tadiku alaika al-am birubiya wassama biaktariha wa tabu'a bisyukhti billah wala tahrib ismi kadiban wala asiman fa inillaha utahiru wala uzakki man lam yunazzihni wa man lam yu'addi asma'i wala tahmudin nas ala ma'taitu min fadli fa inal khasib adun li ni'mati raddun li qada'i sakhibun li kismatil lati qasamta baina ibadi wa man lam yakun kadal walaysa minhu walaysa minni wala tashad ya la ya'i sam'uka wa yafaduka akluka wa yabduka alaihi qalbuka wa inni wajib wa ahli syahadat ala sahadatihim yawmal qiyamah as'alu anha su'an la khasisan wa la tasrik wa la tazni bi jalilati jarika wa jumu anka wa jari wa beliku anka abwa bersama wa ihibun nas kama tuhibu nafsiki wa la tadbahan al-ghairi fa inni ma'uhibu minal qurbani illa ma dhukir alaihi ismi wa kana khalisan liwajhihi wa tawarraja wa tafarrab libadati yawm as-sabt wa farid jami'a lil baiti wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam inna Allah ja'ala sabt li Musa aidan wa qaru jum'ah wa ja'ala lana aidan an Abu Lais an Sanad an Muhammad bin Ka'ab al-Quradi qala qama Rasulullah SAW ala al-mimbar wa qabada kafau jamina sumakal kitabun kataballah ta'ala fi a'lal jannah bi asma'ihim wa ansabihim wala yujadu fi wala yuqasu wa ya'malana ahlu sa'adah ya'mal ahli saka hatta yuqal bi annahu minhum balhum summa yasaduduhum Allah ta'ala bi qada'i minas syaqa ila sa'adah qabl maut walau bi wa dinaqati wa ya'malana ahlu saka bi amal ahli sa'adah hatta yuqal ka'annahum minhum balhum summa la jannahum Allah ta'ala qabl maut walau biwaqin naqah as-sa'i man sa'ida bi qada'i ta'ala wal a'mal bil khawatim. Rasulullah SAW bersabda ketika beliau berdiri di atas mimbar, diambil singkat-singkat saja. Nanti kalau dibaca
hadisnya panjang, artinya juga panjang. Kita ambil yang kamu paham, yang kamu ngerti aja. Artinya kita ringkasnya. Tapi itu kalau Rasulullah berdiri dan selimbar tidak bisa diringkas karena dia khutbah. Lalu menggenggam tangan kanannya dan bersabda, ini kitab Allah yang di dalamnya terisi nama-nama ahli surga, nama dan nasab mereka tidak akan ditambah dan tidak akan dikurangi. Dan ada kalanya orang yang bakal untung itu berbuat amal perbuatan orang-orang yang celaka, sehingga dianggap orang dari golongan mereka, bahkan dianggap mereka itulah orang-orang yang celaka, tiba-tiba tertolong oleh ketentuan Allah sehingga kembali kepada kebaikan sebelum ia mati, walau selama memerah susu onta. Dan ada kalanya seorang yang bakal celaka itu berbuat amal ahli surga atau ahli bahagia, sehingga dikira dari golongan mereka, bahkan dianggap benar-benar mereka, kemudian sebelum mati ia kembali kepada amal perbuatan orang-orang yang celaka. Walau masa berbuat itu hanya selama memerah susu onta. Karena itu orang yang beruntung itu hanya menurut ketentuan rahmat karunia Allah. Dan amal perbuatan itu tergantung pada akhir bentuknya. Fudhalah bin Ubaid berkata, Rasulullah SAW bersabda ketika Hajjatul Wada, ala akhbirukum bil mu'min, al mu'min man aminahu nas ala amwalihim wa anfusihim, wal muslimin man saliman nas min lisani wa yadihi, wal mujahid man jahada nafsahu bi ta'atillahi ta'ala, wal muhajir man hajara dunub wal khotoya. Artinya, sukakah aku beritahukan kepadamu seorang yang disebut mukmin? Orang mukmin itu ialah yang bisa dipercaya oleh orang terhadap harta dan diri mereka, yakni orang-orang merasa aman dari gangguannya dalam harta dan jiwa mereka. Dan orang-orang muslim ialah orang selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Dan orang-orang mujahid ialah yang dapat menundukkan nafsunya untuk tetap taat kepada Allah. Dan orang yang muhajir, orang yang hijrah, ialah meninggalkan semua perbuatan dosa-dosa. Jadi kita ini kalau ngaji itu hijrah. Kalau sudah hijrah nggak bisa meninggalkan dosa, bukan hijrah. Jadi masih golongan mujahid. Apa mujahid? Masih melawan hawa nafsu. Allah azza wa jalla ka'annakum tarawnahu wa udzakusakum minal mauta wa'lamu anna qalilan yudnikum khairun min katsir yudhikum wa'lamu anal birra wa la yabla wa anal isma la yunsa. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, sembahlah Allah seolah-olah kamu melihat kepadanya,
Dan anggaplah dirimu dari golongan orang-orang yang telah mati. Dan ketahuilah bahwa sedikit yang mencukupi itu lebih baik daripada banyak yang melalaikan. Dan ketahuilah bahwa kebaikan itu tidak rusak atau hilang, dan dosa itu juga tidak dilupakan. Nah, kebaikan tidak hilang, dosa tidak dilupakan. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, waqala Nabi Muhammad SAW, al-birru la yabla wal ismu la yusha wad dayan la yamna wa kun kama syi'ta an ya'ni kama tadinu bidan. Kebaikan itu tidak akan rusak atau hilang, dan dosa-dosa itu tidak dilupakan. Dan Tuhan Allah tidak rusak atau mati. Dan jadilah engkau sesukamu, yakni sebagaimana yang kamu amalkan akan dibalas. Jadi tidak ada satu pun yang tidak dibalas. Abu Lais radhiyallahu anhu berkata, jika engkau berbuat kebaikan, pasti akan menerima pahalanya. Dan jika berbuat kejahatan, akan menerima balasannya pada hari kiamat. In ahsantum ahsantu li anfusikum wa in asa'tum fala. Jika kamu berbuat kebaikan, maka untuk keuntunganmu dirimu sendiri. Dan bila berbuat keburukan atau kejahatan, maka juga tanggunganmu sendiri. Wala yadlimu rabbuka ahada. Wala yadlimu rabbuka ahada. Dan Tuhanmu tidak menganiaya kepada siapapun, tidak mengurangi pahala amal kebaikan, dan tidak menyiksa tanpa dosa. Dan Allah telah mengutus seorang utusannya kepada umat manusia yang amat baik dan berguna bagi umatnya, sebagaimana Tuhan telah menjelaskan jalan ke surga dan jalan ke neraka. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, masali wa masalukum kamasali rajulin aqdana naran faja'al faras yataha fatna fiha wa ana amna'ukum min antaqu'u finnar. Perumpamaan orang-orang yang menyalakan api, maka datanglah binatang-binatang seperti menganggap api itu adalah cahaya. Terukut akan masuk api, maka Rasulullah SAW, aku menahan mereka. Aku berusaha untuk melarang mereka untuk mendekati api. Jangan sampai kamu semuanya, kamu yang tidak tahu masuk neraka ini, disebabkan karena kamu hanya menuruti hawa nafsu, padahal itu api neraka. Maka waktu itulah hati-hatilah kamu dengan tipuan-tipuan dunia, dengan tipuan-tipuan kesenangan, tipuan-tipuan kenikmatan yang melelehkan kamu, anak istrimu, binatang ternak, sawah-sawah yang banyak, dengan segala harta yang banyak,
sehingga melalaikan kamu kepada Allah Ta'ala. Maka ad-dunya darul baqa. Dunia itu perkampungan yang ad-dunya darul fana. Dunia itu perkampungan yang lenyap, yang tidak ada. Dengan akhirat darul baqa. Akhirat itu adalah perkampungan yang kekal. Apakah orang mencari yang kekal atau mencari yang tidak kekal? Maka sabda Nabi SAW, saya melarang kamu dari perbuatan dosa supaya kamu tidak terjerumus di dalam api neraka. Al-Hikmah ketika ditanya, mengapakah kami ini datang ke pengajian dan mendengar pengajian, tetapi kami tidak dapat mengamalkannya, tidak dapat melaksanakannya? Maka jawabnya, karena 5 hal atau 5 macam perkara. Yang pertama, Allah telah memberi nikmat kepada kamu, tetapi kamu tidak bisa bersyukur. Artinya, ini orang suka mengeluh terus. Diberi tidak mau diberi, mengeluh terus. Kalau ada itu mengeluh kurang, kalau tidak ada makin menjadi-jadi dia. Seakan-akan apa yang hilang dari tangannya menuntut Allah untuk mengembalikan. Apa yang lepas dari tangannya seakan-akan, ya Allah, sekarang kembalikan lagi. Kedudukanku kembalikan lagi, rezekiku kembalikan lagi, keadaanku kembalikan lagi. Dan sifat-sifat inilah yang kebanyakan umumnya pada manusia yang tidak mengerti agama. Sekali lagi, tidak mengerti agama. Pintar, tapi tidak mengerti agama. Ini orang gagal sebetulnya. Sukses dalam pengetahuan umum, tapi goblok dalam pengetahuan agama. Ini orang gagal. Apapun bentuk alasannya, dia sudah didoktrin masalah pengetahuan aja. Tapi agama mau, maka timbullah mengeluh. Ini tidak ada paham. Jadi orang datang mengaji seperti ini tidak paham, apalagi ngamalkan. Tapi dalilnya saya mengaji. Padahal sama sekali tidak. Tidak, ini saya katakan tadi salah niat. Ini salah niat. Risikonya besar salah niat itu. Kali melangkah salah sampai terakhir di ujungnya salah. Karena salah niat. Ini terus tersesat. Berdosa dan tidak istighfar atau minta ampun. Saya sudah istighfar, saya sudah minta ampun, tapi isinya lain. Isinya bukan minta ampun, menuntut haknya yang hilang dari hatinya, hilang dari tangannya, menuntut kepada Allah. Tapi bukan istighfar, bahasanya istighfar, tapi sebenarnya bukan istighfar.
istighfar dengan mengistighfari diri. Tobat dengan mentobati diri itu beda. Banyak orang tobat, tapi belum tentu mentobati diri. Banyak orang istighfar, belum tentu mengistighfari dirinya sendiri. Belum tentu. Nah inilah dosa-dosa yang tidak diketahui oleh orang awam. Ketiga, kamu tidak suka mengerjakan apa-apa yang sudah kamu ketahui. Kamu tahu, orang ngaji itu tahu larangannya apa, perintahnya apa, amalannya apa, itu tahu, tapi tidak mau mengerjakan, alias tidak mengamalkan. Berarti dia sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Karena nggak bisa mengamalkan. Alasannya ngantuk, alasannya capek, alasannya macam-macam. Karena nilainya tidak ada lagi yang menguntungkan bagi dia. Pikir tidak menguntungkan, sholat banyak tidak menguntungkan, doa yang banyak tidak menguntungkan, menghafal doa tidak menguntungkan, cari yang lebih menguntungkan. Ini sebenarnya orang-orang yang sudah gagal, yang sampai kapanpun dia datang di majelis hanya duduk sebagai patung, karena tidak disebut manusia kalau tidak bisa mengamalkan. Ini yang membuat tertutup, nggak akan paham ilmu dan pelajaran agama, karena membutuhkan keseriusan, fokus untuk merubah takdir manusia, untuk merubah nasibnya. Ya harus betul-betul. Kalau memang jalan ritual, kalau memang jalan agama tujuannya ya betul-betul untuk merubah nasib dan takdir. Kalau enggak ya kamu dua-duanya, buruk di akhirat dan buruk di dunia. Dua-duanya kamu jadi orang-orang yang tersiksa karena buruk. Keempat, kamu banyak sahabat dengan orang-orang yang baik. Kamu lihat kamu orang yang baik, tetapi kamu tidak meniru amal kelakuan mereka, apalagi mendekat sama orang soleh. Enggak ada. Nah ini tanda-tandanya. Ini orang-orang yang sudah dikuasai oleh hawa nafsu. Dia keluar dari majelis itu, dia mencari yang sama-sama dengan dia. Tapi orang-orang soleh dia nggak mau, apalagi meniru amalnya. Itu orang kok bisa rajin, orang itu kok bisa hafal, orang itu kok bisa mimpi doa. Kenapa saya nggak bisa? Nggak ada niat, nggak akan bisa. Nanti niatnya sudah salah, dan pasti tidak akan paham. Kelima, kamu setiap kali mengubur orang mati, tetapi tidak mengambil pelajaran atau iktibar dari mereka, atau tidak menyadari keadaan mereka, atau tidak menyadari kalau dirinya bakal nyusul. Iya, kalau orang selalu ingat mati, nggak mungkin kamu nggak ada waktu untuk datang di majelis. Orang yang nggak ada waktu di majelis berarti memang tidak ada di majelis. Jadi kalau datang itu cuma wadahnya saja, rongkong, jiwanya bukan di majelis, tapi jiwanya dikuasai oleh hawa nafsu.
cuma rangkanya saja yang datang di majelis. Untuk apa jauh-jauh? Datang di majelis tidak membawa jiwa, tidak membawa niat, tidak membawa fokus bahwa dia menginginkan ilmu itu untuk merubah nasib yang ada di. Maka apa yang diajarkan diulang-ulang, kamu tetap akan menulis dan kamu tetap tidak akan tahu. Ini pelajaran sudah diulang-ulang. Belum ada 1 bulan ini pelajaran. Ini kami ulang. Kamu telah lupa. Saya menguji kalian. Ini sudah. Tetapi kalian tidak akan mengingat. Kalian tidak akan paham isinya. Kalian tidak akan tahu karena kamu hanya mendengar cerita. Bukan menuntut ilmu, bukan untuk paham membahas ilmu, tapi kamu sekedar mendengar. Andai kata kamu tulis, hanya sekedar menulis dan mau tutup, selesai. Jadi garis besar, ngaji hanya modal syarat. Kalau sudah syarat saja, jangan menerima hasil, karena kamu belum diakui, belum ditulis sebagai orang-orang yang taklim atau orang-orang yang menuntut ilmu. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, ya Aisyah, yaki wa muhtaqara bidulur fa innala minallah ta'ala taliban. Ya Aisyah, awaslah dari dosa-dosa yang kecil-kecil, sebab pasti ada tuntutan dari Allah Ta'ala. Kecil-kecil, bukan besar. Dan perumpamaan dosa-dosa yang kecil itu bagaikan orang yang mengumpulkan kayu, potongan yang kecil-kecil, kemudian sesudah terkumpul menyalakan api daripadanya. Di dalam kitab Taurat tertulis, barang siapa yang menanam kebaikan pasti mengetam keselamatan. Di dalam Injil tertulis, siapa yang menanam kejahatan pasti mengetam penyesalan. Dan di dalam Al-Quran ada ayat, man ya'mal su'an yujza bihi. Siapa yang berbuat kejahatan pasti akan dibalas. Abu Qasim bin Muhammad berkata, Ibnu Abbas ditanya orang tentang seorang yang banyak dosa dan banyak amal, dan seorang sedikit dosa juga sedikit amal, manakah yang lebih engkau sukai? Jawab Ibnu Abbas, saya tidak dapat menyamakan keselamatan dengan satu apapun, yakni yang sedikit dosa yang lebih saya suka. Ini Ibnu Abbas itu taman dari Nabi Muhammad SAW. Seorang hakim juga berkata, orang-orang yang rendah juga dapat berbuat taat, tetapi hanya orang-orang yang kuat dan baik yang meninggalkan maksiat. Banyak orang berbuat taat, tapi tidak sanggup untuk meninggalkan maksiat.
Tapi orang-orang yang kuat pasti dia akan meninggalkan maksiat. Karena di dalam kitab Allah ada dalil bahwa orang yang meninggalkan maksiat itu lebih afdal, lebih utama daripada orang yang berbuat taat, rajin ibadah, rajin zikir, rajin sujud, rajin puasa, tapi tidak sanggup meninggalkan maksiat. Sedikit ibadah tapi kuat untuk meninggalkan maksiat itu lebih wafat. Banyak orang yang sujudnya, ngajinya, zikirnya, tapi gak sanggup meninggalkan maksiat. Sebab Allah mensyaratkan bahwa taat, kebaikan yang mendapat pahala itu hanya dapat dibawa ke akhirat. Sedang mengenai peninggalan dosa tidak ada syarat apa-apa selain meninggalkan, yaitu manja'a bil hasanati falahu asl amsalihha. Siapa yang bawa kebaikan atau hasanah, maka ia mendapatkan 10 kali lipat pahala. Dan ayat wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata ya ma'wa, dan yang menahan hawa nafsu dari kejahatan, maka surga itu tempatnya. Mudah-mudahan itu dipahami. Sekecil apapun tidak ada dosa yang kecil kalau terus-terusan menjadi guru. Dan dosa yang besar tidak ada artinya kalau kami bertobat kepada Allah Ta'ala dan mentobati habis. Maka untuk itulah mudah-mudahan yang sedikit ini tidak melupakan kita, dan saya tidak terlalu panjang lebar, karena apa artinya nasihat itu semakin banyak semakin melupakan. Maka nasihat yang sedikit, walaupun sedikit, kalau kita mengingat, itu adalah hikmah yang besar, apalagi bisa mengamalkan. Kami bukan mengajar kepada orang-orang yang punya duduk berupa syarat atau batu, tapi kami mengajar kepada orang-orang yang serius, yang menghendaki perubahan-perubahan dalam kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan sesuatu yang lebih utama, yaitu amal-amal soleh yang nanti dibawa akhir hayat kita. Dan itulah modal kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.